Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Bangko dengan NIM 70 12 10 238. Dosen pengampu Bapak Mutamasikin MKom dengan mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi lapangan usaha Indonesia atau KLUI. Pengertian: mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia menghasilkan produk atau output baik berupa barang atau jasa berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran ekonomi di Indonesia. Yang pertama, usaha pertanian adalah suatu kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual atau ditukar atas risiko usaha, bukan buruh tani atau pekerjaan keluarga. Macam-macam usaha pertanian yang ada di Indonesia yaitu beras, buah-buahan, sayur-sayuran, kopi, teh, dan kokoa. 2. Usaha produksi bahan mentah merupakan usaha yang melakukan kegiatan persiapan dan pengambilan unsur-unsur kimia, mineral, biji-bijian, dan segala macam bantuan, termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan alam baik berupa padat, cair, maupun gas untuk tujuan komersial. Macam-macam usaha produksi bahan mentah di Indonesia yaitu bahan mentah hasil tambang, minyak bumi, tembaga, timah, perak, batu bara, dan lain-lain. Bahan mentah hasil hutan, kayu, damar, rotan. Bahan mentah hasil perkebunan, teh, tembakau, kopi, dan sebagainya. Industri atau manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Berikut merupakan jenis-jenis industri manufaktur yaitu industri metalurgi, industri teknik, industri bahan kimia, industri tekstil. 4. Usaha konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil. Sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Berikut merupakan contohnya: arsitektur, sipil, dan mekanik. Usaha perdagangan besar eceran, rumah makan, dan akomodasi. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, yaitu penjualan tanpa perubahan teknis dan berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut, baik penjualan secara grosir atau perdagangan besar maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagang. Contohnya adalah restoran, rumah makan, bar, dan jasa boga. Jasa akomodasi meliputi hotel, penginapan, pondok wisata, perkemahan, dan jasa akomodasi lainnya. Keenam, usaha angkutan, pergudangan, dan komunikasi. Perusahaan pergudangan adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan untuk menyimpan sementara barang-barang milik orang lain sebelumnya barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan menerima balas jasa. Usaha telekomunikasi adalah usaha jasa pelayanan komunikasi di dalam negeri ataupun luar negeri melalui media elektronik atau satelit dengan mendapatkan balas jasa atau telekomunikasi antara lain jasa operator Telkom, Satelit Indo, Wartel, Warnet, Kiospon, Badan Usaha Pos, dan Giro adalah suatu usaha jasa pelayanan pengiriman barang dan uang dalam negeri atau luar negeri dengan mendapatkan balas jasa. Usaha ini antara lain usaha jasa titipan swasta yang menyelenggarakan pengiriman surat
kabar, barang, cetakan, uang, dan bingkisan kecil, wasel pos, dan giro pos. 7. Usaha finansial, asuransi, dan real estate. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang memberikan kredit dan memberikan layanan serta fasilitas, memudahkan terjadinya transaksi. Demikian pula usaha asuransi, membantu mengatasi risiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis. Selain itu, real estate membantu membangun perumahan dengan perencanaan pengaturan lingkungan yang sehat, dilengkapi berbagai fasilitas umum atau public utilities, kemudian dijual secara cicilan kepada konsumen. Kedelapan, usaha jasa. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Berikut jenis-jenis usahanya, yaitu perumahan termasuk sewa kamar hotel, motel, apartemen, dan lain-lain. Usaha rumah tangga seperti air minum, perbaikan rumah, reparasi alat rumah tangga, rekreasi dan kesukaan seperti penyewaan peralatan untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi dan hiburan. 9. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha dengan tujuan untuk mengatasi hajat hidup orang banyak atau masyarakat secara umum. Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia yaitu perusahaan perseorangan atau persero. Contoh perusahaan negara berbentuk persero antara lain PT Pos Indonesia, PT PLN, PT Telkom, GIA atau Garuda Indonesia Airways, PT Bank Negara Indonesia, PT Pelni, PT Aneka Tambang, PT KAI, dan lain sebagainya. 10. Pendidikan. Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkat dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Berikut merupakan contohnya. Mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda, seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa, program literasi, dan lain-lain. Mencakup akademik sekolah militer, sekolah penjara, lembaga permasyarakatan, dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.